melihat terlebih dahulu silabus dari mata kuliah ini yang sudah saya unggah di LMS, ya. Silabus mata kuliah aljabar linier. Kuliah ini terdiri dari mempunyai bobot 4 SKS dan setiap minggu kita bertemu 4 jam pertemuan, berarti 4 kali 50 menit, setiap pertemuan 100 menit, hari Rabu jam 9 dan hari Kamis jam 9, ya. Seperti yang sudah saya tulis juga di LMS. Prasyarat mata kuliah ini adalah aljabar linier elementer semester 1, ya. Jadi kamu baru bisa mengikuti kuliah ini kalau sudah mengikuti kuliah aljabar linier elementer yang kamu pelajari di semester 1. Siapa dosennya aljabar linier elementer? Siapa dosen aljabar linier elementer? Kok diam semua? Bu Ani. Bu Ani. Ya. Oke. Tujuan dari kuliah aljabar linier adalah agar mahasiswa memahami pengertian ruang vektor. Ya. Nah, ini pokok bahasan yang paling utama dari kuliah ini adalah ruang vektor ini, ya. Kalau pada aljabar linier elementer kamu mempelajari vektor, ya, nanti akan kita ulang sebentar. Maka pada kuliah ini kita akan mempelajari ruang vektor, ya, yang lebih umum, lebih luas. Istilah matematikanya adalah abstrak, ya. Kita mulai memasuki bidang matematika yang tingkat tinggi, yaitu struktur aljabar atau aljabar abstrak, ya. Kita akan mempelajari sifat-sifat dari ruang vektor dan diharapkan nanti mahasiswa dapat mempergunakan sifat-sifat itu dalam bidang-bidang matematika lainnya. Nanti kalau kamu belajar pemrograman linier atau aljabar matriks atau geometri atau persamaan diferensial dan seterusnya, itu kamu akan menggunakan ruang vektor ini, ya, sehingga kamu bisa mempelajari bidang-bidang itu dengan apa yang kamu pelajari di dalam mata kuliah ini, ya. Nah, untuk itu ada 4 topik besar yang akan kita pelajari, yaitu pertama ruang vektor, ya. Bahasa Inggrisnya adalah vector space, ya. Ruang di sini bahasa Inggrisnya bukan room, ya, tetapi space, ya, seperti ruang angkasa itu, ya, space. Vector space bahasa Inggrisnya, ya. Kalau kamu membuka
buku-buku bahasa Inggris, ini istilahnya adalah vector space ya. Kemudian teorema-teorema dalam ruang vektor, kemudian subruang ya, subruang. Bahasa Inggrisnya adalah subspace ya. Kemudian kebebasan linier, kemudian himpunan pembangun atau himpunan perentang, lalu basis, lalu dimensi, lalu ruang baris, ruang kolom dari matriks. Ya. Nah, kalau kamu mendengar istilah dimensi, nah, kamu pasti sudah pernah menggunakan istilah ini di bidang lain ya. Di mana kira-kira kamu berkenalan dengan istilah ini? Di mana kira-kira? Di geometri, Romo. Ya betul, di geometri ini ya. Di geometri ini ya. Di geometri kita berkenalan dengan istilah dimensi ya. Ada ruang dimensi 2, ada ruang dimensi 3 ya. Benda dimensi 2, benda dimensi 3 dan seterusnya ya. Lingkaran itu dimensi 2, bola itu dimensi 3 dan seterusnya ya. Jadi ini nanti akan dipakai di dalam pelajaran geometri ya. Jadi di sini akan dijelaskan ya bagaimana mendefinisikan dimensi dari suatu ruang vektor ya. Kemudian kita memperkaya ruang vektor itu dengan suatu operasi yang disebut perkalian dalam. Ya. Bahasa Inggrisnya adalah inner product. Ya. Perkalian itu produk, dalam itu inner ya, perkalian dalam. Ya. Dalam di sini bukan kata depan tapi kata sifat ya, inner product. Jadi perkalian dalam ini adalah perkalian yang mempunyai sifat khusus vektor kali vektor hasilnya skalar. Begitu ya. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk mempelajari sifat-sifat geometri dari ruang vektor. Ya. Misalnya sifat ortogonal, tegak lurus ya. Ini kan istilah geometri ya. Tegak lurus ini ya. Tegak lurus. Lalu ada sudut ya. Ada jarak ya. Itu istilah-istilah geometri yang bisa kita pelajari pada ruang vektor. Tetapi ruang vektor itu harus mempunyai suatu operasi yang disebut operasi perkalian dalam, di mana dua vektor kalau dioperasikan hasilnya bukan vektor tetapi skalar. Ya. Nah, itulah topik yang kedua ya. Lalu ada komplement ortogonal, algoritma Gram-Schmidt, ruang perkalian dalam ya. Ini yang lebih abstrak ya. Kemudian pada topik yang ketiga kita akan mempelajari nilai eigen dan vektor eigen dari suatu matriks ya. Kemudian kita akan mempelajari ruang eigen dan aplikasinya untuk mendiagonalkan suatu matriks ya. Lalu yang terakhir kita akan mempelajari pemetaan linier atau transformasi linier ya.
yang merupakan pemetaan dengan domain dan kodomainnya ruang vektor. Ya. Pemetaan sudah kita pelajari di semester 1 ya pada kuliah landasan. Pemetaan selalu mempunyai domain dan kodomain. Ya. Nah di sini domain dan kodomainnya adalah ruang vektor. Ya. Domain dan kodomainnya adalah ruang vektor. Ya. Nah, pemetaan yang demikian itu disebut transformasi linier. Ya. Dengan syarat-syarat tertentu tentu saja. Ya. Kemudian kita pelajari sifat-sifatnya. Kemudian kita pelajari bagaimana menyatakan transformasi linier dengan matriks. Ya. Kemudian yang terakhir adalah perubahan basis pada ruang vektor domain dan kodomain tersebut. Ya. Itulah topik-topik yang akan kita bahas di dalam kuliah aljabar linear ini. Ya. Proses belajar mengajar seperti biasa ya. Kuliahnya masih daring. Silahkan bertanya supaya lebih mendalami dan kalau ada yang tidak jelas selalu harus bertanya ya, jangan diam saja. Kemudian tugas-tugas ya. Kaprodi itu menjanjikan bahwa kuliah ini nanti ada asistensi. Ya. Ada asistensi. Asistensi dari kuliah ini itu aktivitasnya adalah mengerjakan latihan soal. Ya. Kalau di dalam kuliah yang saya berikan ini kita lebih mempelajari segi teorinya, dalam asistensi nanti kalian akan mempelajari bagaimana mengerjakan soal-soal yang mengaplikasikan teori itu. Ya. Seperti biasa, saya mengadakan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ya. Buku yang wajib itu adalah buku karangan Wono Setio Budi, ini dosen ITB ya, Wono Setio Budi, aljabar linear. Saya memilih yang bahasa Indonesia saja, supaya kamu lebih mudah mempelajarinya, fokus pada konten, ya, tidak terkendala oleh bahasanya. Ya. Ketika aljabar linear, kamu memakai buku apa? Aljabar linear elementer semester 1, buku wajibnya apa? Howard Anton. Howard Anton. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris, Romo. Bahasa Inggris? Iya. Kamu mengalami kesulitan tidak dengan bahasa Inggrisnya? Mengalami. Mengalami. Ya. Jadi kalau bahasa Inggris itu kendalanya adalah kontennya kurang, kadang-kadang kontennya kurang dikuasai karena kurang memahami bahasanya. Ya, jadi saya sengaja memilih bahasa Indonesia yang dikarang oleh orang Indonesia supaya bahasanya mudah, ya, sehingga kamu tidak terkendala bahasa. Nah, kamu fokus pada konten, materi, ya, tidak terkendala bahasanya. Lalu pada anjuran ini saya menyebutkan buku-buku bahasa Indonesia juga ya, tetapi terjemahan ya. Ini Howard Anton tapi terjemahan ini ya. Stephen Lyon ini juga terjemahan. Ya, saya lebih suka memakai buku yang bukan terjemahan tetapi dikarang oleh orang Indonesia sendiri asal pengarangnya kompeten seperti Pak Wono Setio Budi ini yang dosen ITB yang sangat kompeten. Sekarang sudah menjadi
profesor ini ya. Pak Wono pernah datang ke sini juga nih Pak Wono ini ya. Kalau Anton Howard dan Stephen Leon ini, Howard Anton dan Stephen Leon ini buku aslinya bahasa Inggris ya, yang diterjemahkan. Seringkali terjemahannya itu kurang bagus atau kurang jelas ya. Masih ada satu lagi yang saya cantumkan di sini adalah buku terbitan Universitas Terbuka UT ya. Kalau kamu belajar di UT, kuliahnya itu memakai modul atau buku-buku seperti ini ya. Tidak ada tatap muka. Ya. Ini dikarang oleh orang Indonesia juga ya. Dikarang oleh orang Indonesia juga, namanya Pamuncak. Ya. Aljabar Linear Elementer 2 jilid. Jilid yang pertama itu kamu pelajari kemarin, aljabar linear elementer. Jilid yang kedua itu di Sanata Dharma disebut aljabar linear. Ya. Jangan lupa bahwa di perpustakaan itu masih banyak buku-buku aljabar linear. Ya, banyak sekali ya. Ada banyak sekali buku-buku aljabar linear. Nah, kalau kamu datang ke perpustakaan, kamu akan bertemu dengan banyak buku-buku aljabar linear. Ya. Ada yang dikarang orang Indonesia, ada yang dikarang orang asing dengan bahasa Inggris. Ya. Yang dikarang oleh orang Indonesia itu tidak semuanya bagus. Ya. Buku Wono Setiabudi ini saya anggap bagus karena pengarangnya kompeten, meskipun tahun terbitnya sudah agak lama. Ya, sudah berapa ini? 27 tahun yang lalu. Ya, tapi bukunya bagus. Ya. Saya sudah upload di LMS bab 3 dan bab 4 dari buku ini ya. Jadi saya sudah mengupload bab 3 dan bab 4 dari buku ini yang akan kita pelajari dalam waktu sebentar lagi ya. Nah, inilah sedikit mengenai silabus, artinya apa yang akan kita lakukan selama semester ini berkaitan dengan kuliah aljabar linear. Apakah ada pertanyaan mengenai silabus? Silakan bertanya. Apa ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak pernah ada yang bertanya ya. Gabriela, silakan tanya. Belum ada, Romo. Nah, Debi mana Debi? Debi kok enggak kelihatan ya wajahnya? Ah, apa kabar Debi? Baik, Romo. Puji Tuhan, baik, Romo. Kamu sedang bimbingan skripsi? Iya, Romo lagi bimbingan di HP, Romo. Sama Romo pun. Bimbingan skripsi sambil kuliah, apa bisa? Ini cuma nentuin jadwal sih, Romo, untuk hari ini. Kamu mengulang untuk apa? Iya, Romo, saya Mengulang untuk apa? dapat nilai yang lebih baik mungkin, Romo. Kamu satu-satunya yang mengulang. Sendirian kamu, berani kamu, sendirian. Satu-satunya yang mengulang. Oke.
sekarang kita akan mulai dengan bab 3 terlebih dahulu ya. Sebentar. Mengapa saya mulai dengan bab 3? Sebenarnya pokoknya ada di bab 4. Ya. Ruang vektor tadi sudah saya sebutkan dalam silabus ya. Topik yang pertama adalah ruang vektor ya. Nah, untuk memahami ruang vektor kita akan mempelajari vektor dulu. Ya, vektor di bidang dan di ruang. Ini di SMA juga sudah ya. Sudah sering di SMA, vektor di bidang dan di ruang. Nah, pemahaman vektor ini nanti akan membantu kita untuk memahami apa ruang vektor itu ya. Ada kaitannya ya antara vektor dan ruang vektor ya. Ruang vektor itu adalah bentuk yang lebih umum ya. Istilah matematikanya lebih abstrak ya. Kalau vektor itu konkret ya, bahkan kalau vektor di bidang dan di ruang itu dapat digambar ya, di atas kertas ya, dapat digambar bahkan. Kalau ruang vektor tidak bisa digambar ya, itu adalah konsep yang abstrak. Nanti akan kita pelajari ya. Tapi untuk memahami ruang vektor kita akan terbantu kalau kita mempelajari yang konkret dulu ya. Jadi pemahaman kita mulai dari yang konkret menuju yang abstrak ya. Nah, nanti dari yang abstrak contohnya adalah yang konkret lagi begitu ya. Mulai dari konkret ke abstrak, nanti kembali ke konkret lagi ya untuk menerangkan yang abstrak itu ya. Nah, vektor di bidang dan di ruang ya. Istilah matematikanya bidang itu adalah R2 ya. Ruang dimensi 2 ya. Kalau ruang itu istilah matematikanya R3 ya, ruang berdimensi 3 ya. Jadi mungkin kamu sudah sering ya berjumpa dengan apa? Bidang dan ruang di matematika ini seringkali diberi lambang R2 ya. Perhatikan cara nulis R-nya itu selalu stripnya ini 2 ya. Sedangkan ini adalah R3 ya. Mengapa ini R3 ya? Karena mempunyai 3 komponen ya, yaitu X, Y, Z ya. Nah, X-nya apa? X-nya anggota R ya, Y-nya anggota R, Z-nya juga anggota R ya. Nah, jadi R3 itu himpunan ya. R3 itu adalah himpunan ya. Himpunan apa? Himpunan yang anggota-anggotanya adalah pasangan terurut ini ya. Dari 3 bilangan real. X anggota R itu artinya X bilangan real, Y bilangan real, Z bilangan real ya. Pasangan terurut dari 3 bilangan real ya. Terurut artinya apa? Terurut artinya urutannya tertentu. Tidak boleh
diubah. Kalau diubah, elemennya juga berubah. Ya. X, Y, Z lain dengan Y, Z, X. Ya. Kalau himpunan X, Y, Z yang anggotanya X, Y, Z itu tidak terurut ya. Himpunan X, Y, Z dengan Y, Z, X sama saja. Ya. Tapi kalau anggota R3 ini pasangan terurut. Ya, urutannya ditentukan, tertentu ya, tidak bebas urutannya. Ya. Nah, kalau R2 tentu saja komponennya juga hanya dua, X, Y, X bilangan real, Y bilangan real. Ya. Nah, itu sebabnya mengapa ini lambangnya R3 ya, karena apa? Karena komponennya bilangan real. R, R, R. Jadi seperti R kali R kali R ya. Jadi R pangkat 3 ya. Nah, kita langsung ke definisi pada nanti kita kembali lagi ya ke definisi 311 ya. Kita langsung ke sana ya. Bisa dibesarkan tidak bisa ini ya. Nah, vektor di bidang ini sudah dibahas di aljabar linear elementer atau belum ya, Justin? Sudah, Rom. Sudah ya. Sudah. Nah, di aljabar linear elementer ini sudah dibahas. Ya, di sini saya ulang sedikit supaya nanti kalian akan mudah memahami ruang vektor itu apa. Ya, berdasarkan vektor di yang konkret di R2 dan di R3 ya. Jadi seperti yang dipelajari di SMA juga ini ya. Vektor secara aljabar di bidang R2 adalah pasangan urut A, B dengan A dan B bilangan real ya. Ini yang tadi saya tulis dengan lambang ya. Vektor V adalah pasangan terurut A, B dengan A bilangan real dan B bilangan real. Ya. Ditulis demikian. Ya, vektor ditulis dengan dua alternatif. Alternatif pertama V dengan coret di atasnya. Alternatif yang kedua V dicetak tebal, bold. Ya. Nah, biasanya ini lebih mudah menulisnya daripada kalau menulis dengan bold. Ya. V dengan coret di atasnya ini lambang dari vektor. Ya. Secara aljabar, ya. Nanti sudah ini secara geometri. Ya. Secara aljabar, V adalah pasangan terurut. A, B, A bilangan real, B bilangan real yang disebut komponen atau koordinat dari vektor. Ya. Dalam geometri kita seringkali menyebut A itu absis, B itu ordinat. Ya. Dalam geometri analit juga demikian. Nah, cara tulis yang lain itu menggunakan notasi matriks kolom. Ya. Menggunakan matriks kolom. Vektor A, B kita tulis sebagai matriks satu kolom. Ya, baris pertama A, baris kedua B. Ya, ini notasi matriks. Ini juga berguna nanti ya, karena untuk apa? Menjelaskan
operasi-operasi vektor nanti penulisan notasi matriks itu sangat membantu untuk memahami dengan lebih jelas, ya. Nah, secara aljabar dua vektor V1 A1 A2 dan V2 B1 B2 dikatakan sama, V1 sama dengan V2 jika dan hanya jika komponen-komponen seletaknya sama. A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2. Ya. Ini definisi kesamaan secara aljabar, ya. Definisi kesamaan secara aljabar. Ini definisi vektor secara aljabar, definisi kesamaan secara aljabar, ya. Nah, sekarang kita mundur, kita mendefinisikan vektor secara geometri sekarang, ya. Kalau geometri bisa digambar, ya. Bisa digambar. Nah, vektor A, B tadi secara geometri dalam bidang salib, kalau bidangnya itu memuat salib sumbu kartesius, sumbu mendatar X, sumbu tegak Y, vektor A, B tadi dapat disajikan dengan menggunakan suatu apa? Anak panah. Ya, anak panah. Ruas garis berarah. Ini istilah matematikanya ya, ruas garis berarah. Ya, pangkalnya adalah titik O 0,0 dan ujungnya adalah titik A, B. Ya, jadi kalau ini kita berada di bidang R2 ya, ini adalah titik 0,0 ada di sini ya, ada di sini ya, 0,0. Nah, kalau ini A, ini B, berarti ini adalah titik A, B ya. Nah, tadi secara aljabar ini adalah vektor V ya. Tadi secara aljabar ini adalah vektor V. Ya. Jadi ini adalah konsep vektor secara aljabar. Ya. Yang didefinisikan menggunakan pasangan terurut A, B, bilangan real, bilangan real. Ya. Nah, secara geometri A, B itu dapat disajikan dengan suatu titik P ya, yang absisnya adalah A, ordinatnya adalah B. Ini A, ini B, ini titik A, B. Jadi vektor yang tadi kita definisikan secara aljabar itu dapat disajikan dengan menggunakan gambar geometri ya, karena A, B ini menyajikan suatu titik di bidang kartesius dimensi 2 ya, dengan sumbu mendatar X, sumbu tegaknya Y. Ya. Nah, jadi vektor V yang secara aljabar itu adalah pasangan terurut, sekarang dapat kita sajikan secara geometri dengan menggunakan ruas garis berarah. Ya, pangkalnya
0,0, ujungnya A, B. Pangkalnya di sini, ujungnya di sini. Kalau ini pangkal, ini ujung, berarti ada arahnya, ya. Arahnya ke sana, ya. Bukan ke sana karena ini pangkalnya, ya. Jadi ini adalah ruas garis, tapi ada arahnya. Ya, jadi vektor aljabar tadi dapat juga dinyatakan sebagai ruas garis berarah. Ya. Nah, ruas garis berarah ini yang dipakai di dalam fisika. Ya, kalau kamu belajar fisika, maka konsep-konsep fisika itu seringkali disajikan dengan vektor, tetapi vektor geometri ya, misalkan apa? Kecepatan. Ya, mobil bergerak dengan kecepatan 50 km sejam. Ya. Nah, kalau mobil itu bergerak ada dua hal. Ya. Pertama, berapa kecepatannya? Kedua, mana arahnya? Ya kan? Ada dua hal. Ada kecepatannya, ada arahnya. Ya. Nah, oleh karena itu maka konsep fisika seperti kecepatan atau gaya itu dapat disajikan dengan vektor, tetapi vektor secara geometri, yaitu ruas garis berarah yang mempunyai panjang. Panjangnya itu menyatakan besarnya ya, dan mempunyai arah tertentu. Ya, punya panjang dan punya arah tertentu. Ya. Nah, oleh karena itu, dalam geometri dua vektor itu dikatakan sama jika mempunyai panjang yang sama dan arah yang sama, ya, karena vektor itu ditentukan oleh panjang dan arahnya ya. Jadi kalau secara aljabar dua vektor dikatakan sama bila komponen pertama dan komponen keduanya sama. Ya, A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2. Ya. Kalau secara geometri, dua vektor dikatakan sama apabila mempunyai panjang yang sama, arah yang sama. Ya. Oleh karena itu, semua vektor yang mempunyai panjang dan arah yang sama itu sama. Nah, vektor ini dengan vektor ini dengan vektor ini itu adalah vektor yang sama karena panjangnya sama, arahnya sama. Ya, semua vektor yang seperti ini itu sama dan diwakili oleh satu vektor yang berpangkal di 0,0 ya. Vektor yang berpangkal di 0,0 ini disebut vektor posisi ya. Disebut vektor posisi ya, yang berpangkal di titik 0,0 yang seringkali juga diberi lambang O besar. O itu dari bahasa Inggris ya, origin ya, asal. Titik asalnya titik O ya, dengan koordinat 0,0. Nah, jadi semua vektor ini sama. Nah, semua vektor ini sama. Kalau sama bisa diwakili oleh salah satu, ya, yaitu yang pangkalnya itu titik 0,0 yang disebut vektor
posisi. Ya. Lalu setelah kita mempelajari himpunan vektor-vektor di bidang, langkah berikutnya adalah mendefinisikan operasi. Ya. Mendefinisikan operasi pada vektor-vektor. Ya. Nah, yang didefinisikan ada dua operasi, yaitu penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Perkalian vektor dengan skalar. Dua ini yang didefinisikan ya antara vektor-vektor. Ya. Jumlahan dua vektor ini sudah pernah dipelajari di SMA. Ya. Di aljabar ini elementer juga ya. U1, U2, V1, V2, jumlahnya U ditambah V, komponen pertama ditambah komponen pertama, komponen kedua ditambah komponen kedua. Jadi U1 ditambah V1, U2 ditambah V2. Ya. U1 tambah V1, U2 tambah V2. Ya. Nah, jadi kalau U-nya 3,-4, V-nya -5,12, maka U plus V sama dengan 3 ditambah -5, -2, -4 ditambah 12, 8. Nah, kalau ditulis dengan notasi matriks itu lebih jelas ya, lebih kelihatan ya, karena baris pertama dengan baris pertama, baris kedua dengan baris kedua sudah kita pelajari pada aljabar matriks ya, menjumlahkan dua matriks. Ini seperti menjumlahkan dua matriks ya, 3 tambah -5, -4 tambah 12 ya. Lalu jumlahan ini adalah definisi secara aljabar ya. Pasangan terurut ini kita jumlahkan ya. Nah, kalau secara geometri bagaimana? Secara geometri ini gambar 3.3 ini ya. Secara geometri gambar 3.3 ini ya. Gambar 3.3 ini ya kurang jelas ya, harus dijelaskan demikian ya. Nah, saya tuliskan dulu ya. Ini 0,0 ada di sini ya. 0,0 O 0,0 ada di sini ya. Lalu ada dua vektor U ya, ini saya beri coret di atasnya ya, ada vektor U dan ada vektor V di sini ya, ada vektor V di sini ya, kemudian U ditambah V ya. Nah, U berpangkal pada 0,0 dan berujung pada titik P ini ya. Titik P ini koordinatnya apa? Siapa yang tahu? Titik P ini, lihat gambar ini. Lihat gambar ini. Titik P koordinatnya apa? Siapa yang tahu? Ayo. Lihat gambar ini. Apa titik P? Siapa yang tahu? Ya. U1, U2 bukan Romo? Ya, betul sekali. U1, U2. Mengapa? Karena
ini dari sini sampai sini U1 kan? Ya. Dari sini sampai sini U2 kan? Ya, jadi ini U1, U2 ya. Nah, sekarang vektor V. Vektor V itu ini ya, ini. Pangkalnya 0,0, ujungnya Q. Ya, ujungnya Q. Nah, ini Q ini tidak begitu jelas ya, tidak begitu jelas ya. Tapi kita jelaskan sekarang ya, kita buat lebih jelas. Q itu, nah ini titik-titik sampai ke sini ya. Lalu yang ordinatnya dari Q itu adalah titik-titik dari sini sampai sini ya. Nah, siapa yang tahu dari sini sampai sini panjangnya berapa? P1 Romo. Ya, P1 ini ya. P1 ini ya. P1 ini tidak lain daripada dari sini ke sini. Ya. Sedangkan dari sini ke sini panjangnya adalah V2 ini. Ya, ngerti ya? Jadi ini harus dilengkapi seharusnya ya gambar ini ya, karena tidak begitu jelas. Ya, jadi kalau mau dilengkapi, ini adalah U1, ini adalah P1 ya. Di sini adalah P1 ada di sini ya. P1 di sini P2 ya. Di sini P2. Jadi titik dengan demikian maka titik Q koordinatnya adalah P1, P2. Begitu ya. Nah, sekarang kita jumlahkan ya. P ditambah. Nah, kalau kita jumlahkan U ditambah P sama dengan U1, U2 ditambah V1, V2 ya. Menurut definisi di atas sama dengan apa? U1 ditambah apa? V1 ya. Oh, maaf. Bukan kurung tutup tapi koma ya. Bukan kurung tutup tapi koma. Jadi ini U1 tambah V1, U2 ditambah V2. Nah, ya. Nah, sekarang kita lihat pada gambar ya. U1 tambah V1 itu mana ya? Nah, tadi U1 itu dari sini sampai sini U1 ini ya. Dari sini sampai sini U1 ya. Dari sini sampai sini V1 ya. Kalau V1 kita pindah ke sini ya. V1 yang dari sini ke sini itu kita pindah ke sini ya. Maka dari sini sampai ke sini
itu adalah U1 ditambah V1 ya. Nah, kemudian ini tadi adalah U2 ya, ini adalah U2. Nah, V2-nya adalah ini. Dari sini ke sini V2 ya. Dari sini ke sini U2. Nah, maka U2 tambah V2 ini U2-nya ada di sini, V2-nya dari sini ke sini, kita pindah dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini menjadi V2. Jadi ini U2, ini V2. Jadi dari sini sampai sini adalah U2 ditambah V2. Nah, jadi titik ini adalah titik apa ini? Titik sini, titik yang berada di ujung anak panah ini adalah titik apa? U1 ditambah V1, aksesnya, ordinatnya U2 ditambah V2, ya kan? Menurut keterangan gambar ini. Nah, ini U1 ditambah V1, U2 tambah V2 tidak lain daripada U ditambah V. Ya. Jadi ini tidak lain daripada sama dengan U ditambah V. Ya. Nah, itulah keterangannya ya. Jadi kalau kamu jadi vektor yang ujungnya, yang pangkalnya 0,0, ujungnya U1 tambah V1, U2 tambah V2 ini adalah hasil jumlahan vektor U ditambah vektor V. Ya. Jadi kalau U-nya adalah ini, V-nya adalah ini, U ditambah V adalah vektor yang merupakan ruas garis berarah yang merupakan diagonal ya dari jajaran genjang ini ya, jajaran genjang ini sejajar dengan ini sejajar dengan ini ya. Jadi jumlahnya secara geometri artinya dengan menggunakan gambar ya dapat kita sajikan sebagai diagonal ya dari jajaran genjang ini ya. Bagaimana melukis jajaran genjang ini mudah sekali ya. Kalau ini ada U, ini ada V, kamu tarik ini sejajar dengan V, dari sini sejajar dengan U, berpotongan di sini. Nah, diagonalnya itulah U ditambah V. Ya. Nah, itulah maka aturan penjumlahan secara geometris ini disebut aturan jajaran genjang. Ya, karena ini sejajar dengan ini sejajar dengan ini. Ini diagonalnya, ya. Nah, lebih simpel itu kalau
kita melihatnya sebagai segitiga ya. Jadi kalau kita hanya melihat, tadi sudah dikatakan ya, secara geometris vektor ini dengan vektor ini sama saja. Karena panjangnya sama, arahnya sama. Ya, ini dengan ini adalah vektor yang sama. Ya. Jadi kalau kita punya U dan V, kita mau mencari jumlahnya U ditambah V, ya, sebenarnya lebih mudah menggunakan segitiga ini. Ya, ini sudah ada U, ini ada V. V-nya kita pindah ke sini. Ya. Pangkalnya dari V kita impitkan dengan ujungnya dari U. Ya. Vektor ini adalah vektor V. Ya, adalah vektor V. Karena apa? Karena ini dan ini mempunyai besar dan arah, panjang dan arah yang sama. Ya. Nah, jadi U ditambah V itu adalah vektor yang pangkalnya adalah 0,0, ujungnya vektor V ini, yang ini ya, ujungnya vektor V yang ini. Nah, ini disebut aturan segitiga ya. Ini aturan segitiga ya. Aturan segitiga. Jadi kita tidak memakai jajaran genjang tapi cukup memakai segitiga ya. Kalau ini adalah vektor U, tadi ada vektor V di sini ya. Tadi ada vektor V di sini. Ya. Jangan lupa tadi ada vektor V di sini ya. Vektor V di sini. Jadi kita mau apa? Kita mau mencari U ditambah V. Ya, U ditambah V. V-nya kita pindah ke sini. Ya. V-nya kita pindah ke sini. Sama karena panjang dan arahnya sama. Ya. Jadi pangkalnya U, pangkalnya V, kita impitkan dengan ujungnya U. Ya, maka U ditambah V adalah vektor yang pangkalnya adalah pangkalnya U, ujungnya adalah ujungnya V. Nah, di sini kita tidak memakai jajaran genjang, tapi memakai segitiga. Ya, maka disebut aturan segitiga. Ya, ini sudah dipelajari di SMA. Ya, bukan barang baru. Saya hanya mengingatkan saja ya. Jadi kalau kamu secara aljabar menjumlahkan dua vektor itu demikian. Ya, koordinatnya kita jumlahkan ya. Absis dengan absis, ordinat dengan ordinat. Ini secara aljabar ya. Secara geometri ada dua cara. Ya, yaitu menggunakan jajaran genjang. Kalau menggunakan jajaran genjang itu kita melukis jajaran genjang ya. V-nya kita pindah ke sini, U-nya kita pindah ke sini. Ya. V-nya kita pindah ke sini, U-nya ini kita pindah ke sini. Menghasilkan jajaran genjang. Nah, U dan V-nya mana? Diagonalnya ini. Ya. Ini namanya mencari U plus V dengan menggunakan jajaran genjang. Ya, yang lebih sederhana menggunakan segitiga. Ya. U-nya ini
V-nya kita pindah ke sini, U plus V adalah vektor ini. Selesai. Ya. Segitiga ini ya. Aturan segitiga. Ya. Jadi menjumlahkan dua vektor itu bisa secara aljabar, bisa secara geometri, ya. Nah, operasi yang kedua adalah perkalian vektor dengan skalar. Ya. Skalar itu apa? Skalar itu bilangan real. Ya. Vektor itu apa? Vektor itu pasangan urut. Ya. Nah, kalau di bidang komponennya 2, kalau di ruang komponennya 3. Ya. Jadi di sini dibicarakan vektor di bidang ya, perkalian skalar. Perkalian skalar ini kurang tepat ya. Yang perkalian skalar ini sebenarnya adalah perkalian dalam ya. Yang dimaksud di sini perkalian vektor dengan skalar ya. Kata dengan ini penting sekali. Kata dengan ini ya. Karena apa? Karena kalau kita mengatakan perkalian skalar itu nanti akan kita pelajari pada perkalian dalam, di mana perkalian dua vektor itu menghasilkan skalar. Ya. Yang di sini bukan. Di sini bukan itu yang dimaksudkan. Di sini yang dimaksudkan adalah ada satu vektor, ada satu skalar, skalar dikalikan vektor. Itu maksudnya. Ya. Perkalian vektor dengan skalar, di mana vektornya adalah U1, U2, dan skalarnya adalah S, bilangan real, adalah vektor SU yang koordinatnya SU1, SU2. Ya, jadi masing-masing koordinat dikalikan dengan S ya. Ingat U1 bilangan real, U2 bilangan real, S bilangan real. Jadi S bisa dikalikan U1, S bisa dikalikan U2. Ya. Ini secara aljabar ya. Nah, kalau U-nya 3,4 min 4, S-nya 2, maka SU sama dengan 2 kali 3,4 sama dengan 6, min 8. Ya. Nah, ada kejadian khusus di mana S bilangan real S itu boleh min 1 ya. Kalau S itu min 1 berarti min 1 kali U seringkali ditulis min U ya. Nanti akan kita buktikan ini bahkan ya. Kemudian dengan min U ini kita bisa mendefinisikan selisih dua vektor ya. U dikurangi V sama dengan U ditambah min 1V, min 1 ini S-nya ya, sama dengan U dikurangi U1 dikurangi V1, U2 dikurangi V2. Ya. Nah, salah satu titik yang penting ini adalah 0,0. Ya. Ini juga disebut vektor 0. Ya. Karena vektor ini panjangnya 0. Ya. Titik 0,0 ini bisa dipandang sebagai vektor ya. Seperti halnya ini ya. Nah, seperti halnya ini ya.
A, B ya, ininya A, ininya B, vektornya ini ya. Nah, kalau A-nya 0, B-nya 0 ya, kalau A-nya 0, B-nya 0, ini menjadi titik ini kan. Ya, kalau A, B itu vektor, 0,0 juga vektor ya. Nah, tapi vektor itu berupa titik ya. Panjangnya 0 ya, maka diberi nama vektor 0 ya. Diberi nama vektor 0. Nah, keistimewaan vektor 0 itu apa? Kalau sembarang vektor U, setiap vektor U ditambah dengan vektor 0, hasilnya tetap U ya. Menurut definisi ini ya, menurut definisi ini. Kalau V-nya ini adalah 0,0, berarti U ditambah V, U ditambah 0 sama dengan U1 ditambah 0, U2 ditambah 0 sama dengan U1, U2 sama dengan U. Ya, jadi kalau V-nya ini 0,0, maka U ditambah 0 sama dengan U. Ya, jelas sekali itu ya. Nah, itu salah satu sifat yang penting ya dari vektor 0 ini ya. Nah, kita sampai ke sini ya. Ini yang akan kita pakai nanti ya. Ini yang teorema 314. Ini teorema ya, bukan definisi ya. Kalau ini definisi ya. Kalau ini definisi menentukan kesepakatan mengenai menjumlahkan dua vektor ya. Ini definisi menentukan kesepakatan mengenai perkalian vektor dengan skalar ya. Tapi ini teorema. Apa teorema? Teorema itu bukan kesepakatan. Teorema itu adalah pernyataan yang kebenarannya dibuktikan ya. Jadi ini sifat-sifat ini semua dibuktikan. Kalau ini tidak dibuktikan ya, ini disepakati ya. Ini jangan bertanya ini buktinya apa? Tidak ada buktinya. Ini kesepakatan ya. Kita sepakat bahwa menjumlahkan dua vektor itu demikian ya. Itu disebut definisi. Tapi ini bukan kesepakatan ya. Ini adalah akibat dari kesepakatan yang harus dibuktikan kebenarannya ya. Nah, berdasarkan dua definisi ini, definisi jumlahan dua vektor dan perkalian vektor dengan skalar, kita dapat membuktikan. Nah, ini kata kuncinya adalah membuktikan ya. Dibuktikan kebenarannya harus dibuktikan ini ya. Kebenarannya harus dibuktikan ya. Bahwa 8 sifat ini benar-benar terbukti benar ya. Bukan kesepakatan bahwa ini sama dengan ini ya. Lain dengan definisi tadi. Ini harus dibuktikan dan buktinya semua ini buktinya mudah ya. Nah, jadi berdasarkan definisi penjumlahan vektor dan perkalian vektor dengan skalar, kita mempunyai menghasilkan 8
sifat berikut yang dapat dibuktikan dengan mudah. Ya. Pertama, sifat komutatif. Penjumlahan itu bersifat komutatif. U tambah V sama dengan V tambah U. Nah, mudah sekali kan buktinya? Nah, mudah sekali buktinya. U tambah V sama dengan ini. Ini bilangan real, ini bilangan real, ini bilangan real, bilangan real, ini jumlah bilangan real. U1 tambah V1 sama dengan apa? P1 tambah U1. P1 tambah U1 ya. Jumlahan bilangan real bersifat komutatif ya. U2 tambah V2 sama dengan V2 tambah U2. Jadi U ditambah V sama dengan V ditambah U ya. Gampang sekali ya buktinya, tapi kan harus dibuktikan ya. Buktinya berdasar apa? Berdasar jumlahan bilangan real bersifat komutatif ya. Demikian juga yang sifat kedua ya, asosiatif. U ditambah V plus W sama dengan U ditambah V ditambah W. Asosiatif itu pengelompokan ya. Dikelompokkan di belakang atau dikelompokkan di depan, hasilnya sama. Ya, buktinya mudah. Karena apa? Karena jumlahan bilangan real itu bersifat asosiatif ya. Jumlahan bilangan real ini bersifat asosiatif ya. Maka ini juga asosiatif jumlahan vektor. U ditambah 0 sama dengan U tadi sudah ya. U ditambah min 1 U sama dengan vektor 0 ya. U ditambah min 1 U sama dengan vektor 0 ya. Ini juga buktinya mudah ya. Buktinya mudah, tapi harus menggunakan yang di bawah ini ya. Kemudian perkalian dengan skalar itu bersifat distributif ya. Nanti pada ruang vektor ini kita perlihatkan dengan lebih jelas ya. Jadi ini perkalian dengan skalar ya. Ini perkalian dengan skalar. Nah, tapi ini menggunakan nomor F ya. Ini buktinya menggunakan nomor F ya. Perkalian dengan skalar bersifat distributif. Skalar R kali U ditambah V sama dengan RU tambah RV. Skalar R tambah S kali U sama dengan RU tambah SU. Skalar R kali SU sama dengan RS kali U. Skalar 1 kali U sama dengan U. Nah, ini semua mudah dibuktikan ya. Coba kamu nanti di rumah mencoba sendiri ya. Buktinya mudah sekali karena berdasarkan perkalian bilangan real ya. Perkalian bilangan real itu perkalian dan jumlahan bilangan real mempunyai sifat komutatif, asosiatif, distributif ya. Nah, karena perkalian dan jumlah bilangan real itu bersifat asosiatif, distributif, dan komutatif, maka perkalian dan jumlahan vektor juga bersifat komutatif, asosiatif, distributif ya. Kalau kita mau membuktikan nomor D misalnya, kita menggunakan
nomor F, ya. Kita menggunakan nomor F. Jadi saya tulis di atas ini saja ya. U ditambah min 1 kali U menurut nomor F, menurut sifat F dan sifat H, ya, F dan H, U sama dengan 1 kali U. Ini sifat H, ya, sifat H 1 kali U sama dengan U, ya, ditambah min 1 U, ya. Lalu menggunakan sifat F, ya, menggunakan sifat F distributif ini akan menghasilkan apa? 1 ditambah min 1 kali U, ya. Ini sifat F distributif, ya, sifat F. Nah, kemudian 1 ditambah min 1 itu adalah 0, bilang real 0, ya, kali vektor U, ya, sama dengan S kali U1, U2 sama dengan nol kali U1, U2 sama dengan apa? 0 U1, 0 U2. Definisi perkalian dengan skalar, ya. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan 0,0, ya, sama dengan 0 vektor, ya. Kira-kira begitu, ya. Jadi semua harus dibuktikan kebenarannya, ya. U ditambah min 1 U sama dengan 0 vektor, ya. Menggunakan sifat F dan sifat H, ya. Ini sifat H ini, ya. U sama dengan 1 kali U, ini sifat H, ya. Kemudian ini sifat F, ya. R plus SU sama dengan RU ditambah SU, ya. Kemudian ini sifat bilang real, 1 tambah min 1, 0. 0 kali U sama dengan 0 kali U1, U2, 0 kali U1, 0 kali U2 sama dengan 0,0 sama dengan 0 vektor. Ya. Jadi semua harus dibuktikan, ya, di teorema, maka disebut teorema, ya. Teorema adalah pernyataan yang dibuktikan kebenarannya. Definisi adalah pernyataan yang disepakati kebenarannya, ya, disepakati kebenarannya, tidak dibuktikan tapi disepakati. Kesepakatan itu boleh diubah, ya, boleh diubah. Oke. Nah, lalu kita sampai ke ruang vektor. Ini yang saya maksud, ya. Dengan membicarakan ini
kita mempunyai gambaran bagaimana kita itu kok tiba-tiba sampai ke ruang vektor ya. Dari sini ya. Sifat vektor di bidang tersebut ini tadi kan semua kan yang dibicarakan di sini kan vektor di bidang ya. Ini di R2 nih ya. Semua di bidang. Ya. Sifat vektor di bidang tersebut sesuai dengan sifat penjumlahan dan perkalian skalar pada matriks ya. Jadi kalau semester yang lalu kamu sudah belajar matriks ya. Semester yang lalu kamu belajar matriks, di SMA juga sudah ya belajar matriks ya. Lalu kamu mendefinisikan jumlahan matriks, perkalian matriks dengan skalar ya. Kemudian kamu membuktikan sifat-sifatnya persis sama dengan ini ya. Jumlahan matriks bersifat komutatif. Jumlahan matriks bersifat asosiatif. Matriks ditambah matriks 0 adalah matriks itu sendiri. Matriks ditambah min 1 kali matriks U sama dengan matriks 0 dan seterusnya. Sama persis ini ya. 1 kali matriks A sama dengan matriks A. Ya. Jadi sifat vektor di bidang tersebut juga berlaku pada vektor di ruang. Juga berlaku pada matriks. Ya. Nah, ternyata nanti akan kita lihat bahwa banyak himpunan lain kalau dilengkapi dengan operasi jumlahan dan perkalian dengan skalar mempunyai 8 sifat ini. Selalu mempunyai 8 sifat ini. Ya, oleh karena itu himpunan dengan 8 sifat ini kita beri nama. Namanya apa? Namanya adalah ruang vektor. Ya. Dengan demikian yang dimaksud dengan ruang vektor V adalah himpunan yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian dengan skalar yang memenuhi 8 sifat ini. Ya. Nah, jadi kita mempunyai motivasi, ya, pemahaman mengapa ruang vektor itu didefinisikan demikian. Ya. Asal usulnya dari mana? Dari sifat-sifat yang kita buktikan pada vektor di bidang, vektor di ruang, dan matriks. Ya. Sama terus gitu loh ya. Oh, kalau begitu kita mendefinisikan secara abstrak suatu himpunan dengan 2 operasi tersebut memenuhi 8 sifat, kita beri nama ruang vektor. Ya. Nah, dengan demikian kita sampai ke bab 4 ya. Kita sampai ke bab 4 ya. Nanti ruang vektor, kalau kamu lihat ini definisi ruang vektor adalah himpunan dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar yang memenuhi 8 sifat. Dari mana 8 sifat ini? Ya dari tadi ya, teorema tadi ya. Sekarang teorema tadi itu tidak kita buktikan lagi, tetapi kita jadikan definisi ya. Nah, itulah keunggulan matematika ya. Sekarang menjadi definisi. Definisi dari pengertian ruang vektor.
Ya. Nah, mengapa saya tadi membicarakan vektor di bidang dan di ruang untuk mengetahui asal-usul 8 ini loh. Ya, supaya kamu itu punya ide, loh kok 8 ini kenapa ya? Karena ini adalah sifat-sifat yang dipenuhi oleh vektor di bidang, vektor di ruang, dan matriks. Lalu kita jadikan definisi saja. Kita beri nama ruang vektor. Oke. Jadi kita sampai ke bab 4. Ya. Jadi tujuan kita itu bab 4 ya. Bab 3 itu hanya sebagai pengantar untuk memahami mengapa ada tiba-tiba 8 ini loh. Ya. Kalau orang tidak menyadari, bertanya-tanya kok tiba-tiba kok bisa ini dari mana? Dari tadi ya, teorema ini tadi ya. Nah, dari teorema 314 ini. Ya, 8 ini. Sama persis kan? Tuh, sama persis. Ya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Siapa mau? Silakan, Justin. Kalau di buku Howard Anton saat semester 1 lalu itu aksioma ruang vektor totalnya ada 10, Rom. Oh, ada 10 karena ditambahkan 2 ini loh. Apa? Apakah di semester 1 sudah dibicarakan ruang vektor? Udah, Rom, sampai ke dimensi juga udah. Oh, ruang vektor apa vektor di ruang dan di bidang? Kalau yang di ruang dan di bidang itu disebut ruang vektor Euclid, sedangkan Euclid. yang umum itu ruang vektor. Oh ya, oke. Nah, kalau di Howard Anton itu 10 karena ini jumlahan dan perkalian itu didefinisikan terletak di V. Nah, jadi 2 ini ditambahkan oleh Howard Anton. Ya. Jadi U dan V, U anggota ruang vektor V, V anggota ruang vektor V, U ditambah V anggota V ditambahkan di sini. Kemudian ini juga S adalah skalar, U adalah vektor, SU anggota V. Nah, jadi menjadi 10. Nah, kalau saya lebih senang yang ini karena apa? Karena U ditambah V dan S kali U adalah anggota V, itu termasuk definisi operasi. Ya, jadi tidak usah dicantumkan sebagai definisi ruang vektor. Karena apa? Karena definisi operasi ya ini sudah dibicarakan juga pada kuliah landasan ya. Operasi pada suatu himpunan adalah pemetaan dari himpunan itu kali himpunan itu ke himpunan itu ya. Jadi operasi pada himpunan V adalah pemetaan dari V kali V ke V. Ke V itu artinya hasil operasi masuk di V ya. Jadi tidak usah dicantumkan sebagai definisi ruang vektor karena sudah tercantum di dalam definisi operasi ini, operasi jumlahan dan operasi perkalian skala. Nah, tetapi kalau kamu menyelidiki ruang vektor, ya, dan operasinya itu adalah operasi yang didefinisikan secara khusus, yang belum pernah kamu kenal operasi itu, memang harus diselidiki apakah operasi itu well defined istilahnya ya, artinya
betul-betul operasi. Artinya hasil operasi berada di V lagi ya. Itu yang dimaksudkan oleh Howard Anton, maka ditambahkan di sana supaya kita tidak lupa untuk mengecek dan menyelidiki bahwa operasinya itu well defined. Betul-betul operasi. Hasil operasi tidak keluar dari V. Itu ya maksudnya. Sip. Jadi kamu pada waktu apa? Pada waktu algebra linear elementer sudah sampai dimensi. Sudah, Romo. Sudah ya, oke. Nanti akan saya tanya ke Bu Ani coba. Kuliah algebra elementer itu sudah sampai mana? Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri, siapa mau bertanya? Maria Octavia Claudia, silakan bertanya. Mutiara Trisnawati bertanya. Belum ada, Romo. Ebenezer, Masih belum, Romo. Ebenezer kok masuk keluar kenapa? Tadi mati listrik. Oh, mati listrik. Ya, ya. Oke. Oke, kita akhiri. Kita ketemu lagi besok pagi jam 9. Langsung bab 4 besok pagi. Ya. Sekian. Terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima Terima kasih, kasih, Romo.